Halo, selamat malam. Baik lagi dengan gua Om Ardi Gendut, teman-teman. Gua mau bahas dikit ya mengenai masalah yang mungkin sering terjadi ya, teman-teman. Dan ini jadi pembelajaran juga ya buat teman-teman juga, buat gue juga ya pribadi ya. Jadi gini, ada teman kita di komen itu yang bilang dia pernah macet motor tahun 2012. Tapi masih tercatat di BI checking sehingga ketika dia ngajukan kurs sekarang dia ditolak. Eh jadi gini teman-teman, yang namanya Slack memang unik ya, kita juga nggak bisa nebak itu kehapusnya kapan. Ternyata dari 2016 macet, tapi posisinya sekarang sih udah lunas ya, masih terlihat ya bekas macetnya. Karena gini, di Slack itu terlihat kok kredit mana aja yang pernah macet terlihat, walaupun misalkan udah nggak kelihatan tuh riwayatnya, tapi terlihat di halaman depannya terlihat. Ya. Jadi namanya kredit macet tidak akan pernah hilang sampai kapanpun juga. Nah, mengenai itu udah lunas loh 2015, kok masih ya dibahas lagi ya gitu ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya mengenai hal itu baik lagi ke perbankannya ya, ke mantrinya, ke pemimpinnya, ke banknya. Bagaimana menyikapi itu ya tergantung ya. Artinya gini, kalau seorang orang udah pernah macet, orang-orang pernah cacat ya secara slick. Walaupun dia sudah lunas, orang tetap akan berhati-hati. Eh, Apalagi misalkan dia motor ya, mungkin kreditnya cuma berapa juta kan, cuma 10 juta misalkan macet, dan dia ngajukan lagi ke tempat teman-teman 50 juta gitu kan, pasti teman-teman di bank akan mikir juga gitu, wah 10 juta aja macet gitu kan, apalagi kita kasih 50 juta yang tanpa agunan tambahan misalkan, seperti ya kalau Korea. Apalagi begitu juga komersil ya, dia juga pasti mantri-mantri AO analis pasti akan berpikir seperti itu ya. Gimana solusinya? Susah sih solusinya kalau seperti itu ya, kalau pernah macet ya. Apalagi lunasnya mungkin lelang, hapus buku dulu, habis itu lelang, lunas seperti itu. Jadi kesannya kayak debitur ini kesannya membiarkan dirinya macet gitu loh. Kesan yang ada seperti itu ya. Tapi ada juga yang apalagi leasing ya. Kalau leasing kan pasti kalau udah macet pasti ditarik leasing kan. Dan kejadian di keluarga saya juga, keluarga gue juga, motor leasing sudah ditarik bank, ditarik leasing motornya, dan ternyata kreditnya masih macet sampai sekarang, padahal motor sudah ditarik ya. Harusnya kan kalau motor ditarik, dilelang motornya, ditutup buat ngelunasin kredit saudara gue itu kan. Tapi ya nggak tahu lah, sampai sekarang slicknya masih terpampang macet. Nah ini ceritanya teman kita udah lunas ya. Jadi pembelajaran juga ya teman-teman ya, jangan merasa bahwa karena kredit macet lunas aman-aman aja gitu. Kalau dibilang kredit macet itu kredit golongan 5 teman-teman ya, 345 ya. Berarti sudah 90 hari ke atas tunggakannya itu disebut macet. Kalau misalkan teman-teman hanya golongan 2, call 2 tunggakannya 1 sampai 90 hari. Itu masih oke lah ya, masih bank masih ya mungkin dia ada masalah sedikit, tapi dia ada niat ngelunasin. Tapi kalau lunasnya pernah macet, dalam artian pernah 3 call 345 di atas 90 hari ke atas yang baru dilunasin, itu bank akan memberikan kesan bahwa teman-teman nih yang kayak ngebiarin gitu loh ya. Jadi kalau nunggak ya usahain lunas, dan itu masih di call 2 gitu loh, bank masih berpikir bahwa dia masih berusaha gitu loh. Tapi kalau sudah lunas ketika di call 3, 4, 5, apalagi lunasnya ketika udah hapus buku, kalau itu bank pasti mikirnya udah nggak itu. Makanya dijawabnya boleh ngajuin lagi tahun depan. Itu sih menurut gue sih itu jawaban basa-basi ya. Iya, bisa jadi itu jawaban basa-basi ya. Dia sebenarnya nggak mau proses gitu loh. Saran gue yang gini-gini coba ajukan di bank lain. Karena memang syarat kredit apapun tidak sedang dalam keadaan bermasalah. Betul, tidak sedang ya. Nah, itu oke. KUR juga sama, tidak sedang ya. Artinya kalau sudah lunas no problem ya. Cuman di internal bank sendiri kan seperti gue bilang di video sebelumnya, ada peraturan misalkan setahun terakhir dalam keadaan lancar, ya, 6 bulan terakhir dalam keadaan lancar. Itu tambahan peraturan yang ada internal banknya seperti itu ya. Tidak sedang dalam keadaan bermasalah, tapi juga dia dalam keadaan clear setahun terakhir seperti itu ya. Cuman kadang-kadang seperti gue bilang, mantri mikir-mikir juga kalau pernah macet walaupun tahun-tahun sebelumnya ya nggak. Wah gimana sih, kan peraturan sudah bilang itu. Iya peraturan kan seperti gue bilang ya. Kadang kita pakai logika, kadang kita pakai hati prosesnya ya nggak. Peraturan bicara setahun doang kok lancar, oke bisa proses dong harusnya. Betul ya, tapi kalau menterinya nggak mau proses gimana kan gitu kan. Ujung-ujungnya kan peraturan ada, tapi analisnya mau proses nggak kan gitu sebenarnya ya. Kalau peraturannya bilang nggak boleh,
tapi menterinya bilang juga nggak boleh, nggak jadi. Peraturannya bilang nggak boleh, tapi menterinya masih bilang boleh dengan pertimbangan tertentu, bisa meyakinkan pemimpinnya, bisa cair tuh. Intinya apa, semuanya tergantung analis kreditnya mau proses atau enggak ya. Karena peraturan ada peraturan, kebijakan ada kebijakannya. Tapi jarang sekali orang, menteri, RM, AO mengambil kebijakan terkait slik bermasalah, itu jarang ya. Jarang banget ya. Kalau misalnya kebijakan kayak usahanya di luar kota gitu, sejam perjalanan, mungkin itu oke lah kebijakannya, nggak jarang. Tapi kalau slik, BI checking itu jarang orang ngambil kebijakan. Karena apa? Karena itu sangat berisiko ya. Karena ketika kita ngasih kredit orang yang pernah bermasalah, itu resikonya sangat besar buat pengusulnya, menterinya, AO-nya, RM-nya, apapun itulah namanya. Besar sekali ya beban yang ditanggung. Selain untuk meyakinkan pemimpinnya, oke, bisa diproses. Tapi dia juga punya beban ketika dalam perjalanan kreditnya tetap lancar nggak? Sekali aja menunggak, selesai tuh menterinya gitu ya. Makanya seperti itu ya. Makanya ya gue bilang nggak bisa ngomong apa-apa sih mengenai slik ya. Tapi ya, coba kalau memang di tempat ini nggak bisa proses ya coba cari bank lain mungkin yang bisa proses. Mudah-mudahan sih ada ya. Apalagi sudah lunas tahun 2018 ya. Mudah-mudahan sih ada sih ya. Tapi ya teman-teman sekali lagi yakinkan bahwa yang lama tetap lama. Yang lama biarlah berlalu Pak gitu kan. Yang baru ini saya udah lebih kuat, usaha saya udah juga berkembang. Itu kan 2018 Pak, saya lagi ada masalah ini ceritain. Kalaupun bermasalah dulunya, saya dulu bermasalah Pak karena orang tua saya sakit, karena saya sakit, karena tempat toko ini sempat kebakaran. Itu bisa aja ya teman-teman ya. Kalau memang hal itu teman-teman ungkapkan, mereka percaya dan memang teman-teman membuktikan usaha sekarang udah jauh lebih baik, why not ya nggak? Kenapa kacang ya? Kenapa enggak ya? Oke guys, itu aja yang bisa gue sampaikan mengenai slik yang pernah bermasalah sehingga pengajuan kredit jadi bermasalah juga ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.